Takut merembet ke Hendra, bodoh, Dra. Sebuah gudang limbah plastik di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Hembusan angin kencang serta material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat menghanguskan seluruh bangunan yang ada di Kampung Jarakosta, Kabupaten Bekasi. Kebakaran diduga akibat oknum tidak bertanggung jawab yang membakar sampah di dekat lokasi gudang. 6 unit mobil damkar dari Kabupaten Bekasi harus bekerja keras memadamkan api selama 2 jam lantaran sulitnya mata air serta bahan plastik yang masih menyala berada di bawah puing-puing reruntuhan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, insiden kebakaran disertai ledakan terjadi di lokasi cek Sound Horeg di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sound Horeg yang dibawa dengan truk terbakar setelah diduga terjadi korsleting listrik pada genset penyuplai daya. Menurut saksi, peristiwa bermula saat terdengar suara percikan listrik dari kabel yang terhubung ke genset. Kemudian genset meledak dan memicu kebakaran. Para kru berupaya menyelamatkan truk dengan memindahkan ke lokasi yang aman. Petugas damkar yang mendapat laporan menuju lokasi dengan mengerahkan 2 unit mobil. Api berhasil dipadamkan dan tak meluas ke area yang ada di sekitarnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran kali ini. Berarti sound horeknya ada nada tambahan baru itu. Apa tuh? Jadi kalau sound horeknya biasa kan bunyinya kan deng teng teng deng teng teng deng teng duar gitu loh, ada suara ledakan gitu loh, ya kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Rivi. Selamat pagi. Dibuka dengan senyuman ya pagi ini. Harus ya. Optimis semangat nah ya. Di tengah situasi yang apa sih udah mulai nih mengarah-mengarah, ya kan. Tapi kayaknya membaik kok. Membaik ya, situasi ekonomi kita membaik. Betul. Ya. Nah, mudah-mudahan sih seperti itu. Dan kita tentunya masih akan membahas soal Timur Tengah hari Jumat ini ya. Penandatanganan, kesepakatan, kesepahaman. Tapi pertanyaannya dari diskusi kita kemarin, ini kan masih ada celah yang cukup besar ya, bahwa damai tersebut berpotensi gagal. Ya, ada faktor orang ketiga kah? Faktor yang ketiga, faktor keempat, kelima, dan keenam. Kita akan dalami. Tapi sebelum itu kita hadirkan informasi pemirsa, ini ada pengunjung Mall Manado Town Square yang dibuat geger oleh seorang pemuda yang mengamuk sambil menghunuskan senjata tajam. Petugas keamanan dan sejumlah pria berupaya menenangkannya. Namun pemuda tersebut tetap mengamuk. Saat polisi dari Polresta Manado datang, pelaku malah kabur hingga sempat terjadi kejar-kejaran. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, petugas akhirnya meringkus pelaku untuk segera dibawa ke Mapolresta Manado. Setelah dilakukan interogasi, ternyata pemuda ini inisialnya MS. Usia 32 tahun, diduga mengalami gangguan kejiwaan ya, atau ODGJ. Polisi pun kemudian menyerahkan pelaku ke Polisi Pamong Praja untuk kemudian difasilitasi oleh dinas terkait, dibawa ke rumah sakit jiwa setempat. Kok bisa masuk ya? Mungkin senjata tajamnya ke dalam pihak keamanan mall, ya? gedung atau mall mungkin pada saat itu apakah lengah ataukah mungkin tidak menganggap yang bersangkutan memiliki gangguan kejiwaan dan lain sebagainya ya. Oke, pemirsa, ini ada tradisi grebek suro yang digelar warga lereng Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur berlangsung ricuh. Tampak di sini sejumlah warga terlibat aksi saling lempar isi gunungan hasil bumi, yaitu berupa buah dan sayuran. Lokasi ini berada di lokasi wisata hutan bambu Desa Sumber Mujur, Lumajang. Bukannya dibawa pulang ya oleh warga, justru malah dilempar isi gunungan tersebut ke arah warga lainnya sehingga terjadilah keributan. Aduh.
Aduh, sayang sekali ya ini. Sebelum diperebutkan, puluhan gunungan ubo rampe dan kepala sapi ini diarak Tuh, keliling terong, kampung timun, cabe. dari balai desa menuju lokasi sumber mata air di lokasi wisata hutan bambu. Tradisi ini digelar sebenarnya sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan harapan warga agar desa mereka semakin makmur, damai, dan dijauhkan dari segala bentuk musibah maupun bencana. Amin. Amin, Semoga ya hasil bumi kita melimpah ruah dan bisa dinikmati, dirasakan oleh masyarakatnya. Dirasakan tuh maksudnya ya diolah, dimasak. Cuma tadi ada kericuhan karena saat Natal lempar-lemparan bukan dibawa itu, pulang ya. sayur sama buah ini. Sayang sekali. Nah, informasi lainnya untuk Anda dari wilayah Subang, pemirsa. Oh, ini Brebes, Jawa Tengah. Oke, Nah, dari Brebes di mana ada seorang juru parkir lansia yang menggagalkan upaya perampokan uang nasabah bank senilai 3,6 miliar dengan modus pecah kaca mobil yang terparkir. Aksi pencurian terjadi di halaman perkantoran bank di Jalan Ahmad Yani, Pantura, Kota Brebes, Jawa Tengah. Pelaku yang sudah membuntuti korban kemudian melancarkan aksinya memecah kaca mobil korban dan hendak menggondol uang 3,6 miliar rupiah, pemirsa. Uang 3,6 miliar rupiah dibawa dengan mobil, bahkan terbungkus plastik. Dan informasinya berada di jok tengah. Bisa spesifik gitu diketahui. Aksi pelaku terpergok Kusmayanti, juru parkir yang kemudian berteriak mengundang perhatian warga sekitar. Pelaku yang panik langsung lari meninggalkan lokasi. Jadi kasus ini sudah ditangani oleh kepolisian setempat, pemirsa. Jadi ini mobilnya mobil SUV warna hitam. Coba dicek tuh di bagian dekat bannya ada nggak alat pelacak mungkin yang bisa kita tarik dari bagian bawah. Oh gitu ya, Via. Tapi ini terima kasih Lagi juga viral sama, soalnya tuh yang alat pelacak gitu. sama ibu juru parkirnya ya, karena sudah benar-benar menjaga artinya. Dia lagi duduk kan madep ke sana. Nah itu ada orang di bawah. Sementara itu pemirsa, dari seorang ibu rumah tangga di pesisir barat Lampung harus berurusan dengan polisi lantaran nekat menggelapkan belasan kendaraan milik korbannya. Nah, ini dia. Jadi modusnya itu si ibu ini berpura-pura merental atau menyewa kendaraan korban untuk digadaikan. Niken Veronia hanya bisa pasrah saat masuk ke kantor polisi Polres Pesisir Barat Lampung. Jadi yang bersangkutan ini diketahui warga Krui Pesisir Barat telah diduga menggelapkan 11 kendaraan. Ya, ada 8 mobil dan 3 unit sepeda motor, nak. Ya, dari hasil penyelidikan Vi, polisi ini mencatat ada 11 orang juga yang menjadi korban. Total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Sedangkan uang hasil penggadaian mobil digunakan untuk kebutuhan hidup dan berfoya-foya. Ya ini mobil apa? Beralih ke wilayah Sumedang, pemirsa, Polres Sumedang mengungkapkan kasus peredaran narkotika jenis sabu yang melibatkan keluarga di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dalam kasus ini, seorang narapidana diduga mengendalikan peredaran sabu dari dalam lapas dengan melibatkan istrinya. Ya, dalam penggeledahan ini, polisi menangkap sedikitnya 5 orang terduga. Dan salah satunya adalah istri dari seorang narapidana yang menjadi otak peredaran narkoba. DA inisialnya, pemirsa. Ini sedang menjalani hukuman dalam perkara narkotika di lapas, diduga masih mengendalikan jaringan peredaran sabu dari dalam lapas. Ia memerintahkan istri, bahkan anaknya juga, nak, ya, untuk menempelkan paket sabu di depan sebuah rumah kos di wilayah Sumedang. Jadi dengan terungkapnya oleh jajaran kepolisian kasus ini membuktikan ya bahwa peredaran narkoba ini masih terus terjadi meskipun sudah ada yang menjalani hukuman dari balik penjara, bahkan juga dengan modus melibatkan keluarga terdekat. Aduh, ini anaknya usia berapa ya, Vi ya? Seperti istri dan anak gitu. Inilah seperti kita emang udah sangat-sangat apa ya, darurat peredaran narkotika gitu. Anda yang beraktivitas pagi hari ini harap hati-hati, selalu waspada ya. Karena ini ada berita nih, seorang pesepeda meninggal dunia, pemirsa, usai tertabrak mobil tangki pengangkut minyak di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, di Jawa Barat. Sumpah sepeda. Jadi kalau kita lihat di video amatir, ini terlihat sekali ya,
suasana sesaat setelah terjadinya kecelakaan yang melibatkan seorang pesepeda dan truk tangki pengangkut minyak. Korban berada di bawah kolong kendaraan usai tertabrak, bahkan terlindas pemirsa. Tugas dan warga kemudian melakukan upaya evakuasi untuk mengeluarkan korban dari bawah bagian truk. Ya, menurut saksi dan rekan korban ini bernama Dika, berusia 15 tahun. Saat kejadian, korban tengah bersepeda bersama dua temannya menuju kawasan Masjid Raya Al-Jabar. Diduga korban mengikuti petunjuk arah dari aplikasi navigasi yang mengarahkan rombongan memasuki jalur cepat. Korban yang berada di posisi belakang dua rekannya diduga tersenggol mobil tangki yang melintas hingga terjatuh dan terlindas kendaraan tersebut. Jadi ini kan ada dua lajur ya, Via, di Jalan Soekarno-Hatta Bandung itu. Sebenarnya sepeda motor, kemudian sepeda roda 2 itu harus di lajur sebelah kiri jalur lambat, tidak boleh di jalur cepat sebelah kanan karena itu hanya untuk pergunaannya roda 4 atau lebih. Nah, ini perhatian juga ya buat para pesepeda-pesepeda. Saya masih melihat juga tuh di Jalan Rasuna Said tempat kita tadi menuju ke studio, ada pesepeda-pesepeda yang jalannya udah di tengah jalan tuh, Nak. Oke, ada juga ya. Kan, gitu. Tapi juga kendaraan-kendaraan besar seperti truk ya, kontainer, itu dia juga ada istilah itu blind spot gitu loh. Nah, itu tidak terlihat memang. Apalagi sepeda dan truk tangki tadi, truk tangkinya tinggi ya, terpantau Jadi, ya. dua-duanya sebetulnya harus awas lah gitu ya. Awas ya, kita hadirkan ya. Nah, live. awas juga ya. Awas juga yang ini nih, ya. Ada Brigadir Sarah maksudnya. Awas nih, ada Brigadir Sarah nih. Ya, Brigadir Sarah, silakan laporan Anda dari wilayah Jakarta. Baik, terima kasih Ana dan juga Arief serta selamat pagi pemirsa. Dari Semanggi saya melaporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di mana peningkatan volume kendaraan dari arah Grogol yang akan mengarah ke arah Gatot Subroto ataupun juga Cawang pada pagi hari ini sudah mengalami peningkatan volume kendaraan. Terlihat banyaknya kendaraan yang menuju pada kawasan ini dengan kecepatan berkisar 40 km per jam. Kami menghimbau bagi Anda yang berkendara dikarenakan banyaknya juga area perkantoran pada kawasan ini, antisipasi dengan menurunkan kecepatan kendaraan Anda terhadap kendaraan yang keluar masuk area perkantoran tersebut. Dan untuk kendaraan dari arah Pancoran ataupun juga Gatot Subroto yang akan mengarah ke Selipi ataupun yang akan berbelok menuju ke Sudirman juga dalam keadaan kondusif ramai. Dan kami menghimbau bagi Anda untuk tetap waspada dengan selalu menggunakan helm berstandar nasional bagi Anda yang akan berkendara dengan roda 2 ataupun juga sabuk keselamatan bagi Anda yang akan berkendara dengan roda 4 untuk keamanan kelancaran selama perjalanan Anda. Sementara untuk kendaraan dari tol dalam kota dari arah Cawang ataupun Halim yang akan menuju ke arah Selipi Grogol ataupun juga Tangerang juga sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Dan untuk dari arah sebaliknya, dari arah Grogol akan mengarah ke Cawang ataupun Halim masih dalam keadaan kondusif, ramai lancar. Tentunya peningkatan akan terus terjadi hingga pukul 10 pada pagi hari nanti. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 136 kasus laka lantas dengan rincian 12 meninggal dunia, 9 luka berat dan 93 luka ringan. Faktor penyebab kecelakaan ini dikarenakan para pengendara gagal menjaga jarak aman dan hilang konsentrasi saat mengemudi. Untuk itu pastikan Anda berkendara dalam keadaan yang prima, tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi Anda saat mengemudi seperti bermain handphone dan patuhi rambu lalu lintas yang berlaku untuk keamanan keselamatan selama perjalanan Anda. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi kembali ke Ana dan juga Arief di studio. Salam presisi, terima kasih Brigadir Sarah mengabarkan langsung dari wilayah Jakarta Selatan. Tuh, patuhi rambu lalu lintas agar selamat di perjalanan. Kalau kita lihat sih sudah ramai lancar ya arus lalu lintas ya. Beda banget sama yang kemarin. Karena kemarin tanggal merah. Baiklah, kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda kami kembali dengan informasi mengenai Badan Gizi Nasional yang melakukan evaluasi menyeluruh. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Gunung berapi yang berada di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah mengalami 2 kali erupsi. Saat ini pemirsa, tingkat aktivitas gunung berapi masih di level 3 atau siaga.
Erupsi pertama terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat kemarin. Awan panas guguran meluncur sejauh 2.000 meter dengan durasi 145 detik dan mengarah ke hulu sungai. Erupsi kedua terjadi pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Awan panas guguran meluncur sejauh 1.700 meter. Ini mengarah ke barat daya di hulu sungai Kerasak dengan durasi sekitar 177 detik dan amplitudo maksimal 44,49 mm. Hingga saat ini belum ada laporan hujan abu atau dampak lainnya dari aktivitas vulkanis Gunung Merapi. Masyarakat diimbau untuk menjauhi daerah bahaya dan alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Beralih ke informasi lainnya, Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Ya, di hadapan DPR RI, pimpinan Badan Gizi Nasional menegaskan pejabatnya tidak boleh memiliki dapur karena berpotensi muncul konflik kepentingan. Evaluasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan program, memperkuat tata kelola, serta memastikan penyaluran layanan gizi kepada masyarakat berjalan sesuai target. Pimpinan Badan Gizi Nasional menyampaikan berbagai hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap kinerja SPPG di berbagai daerah. BGN menegaskan pengambil kebijakan di Badan Gizi Nasional tidak boleh memiliki dapur karena berpotensi muncul konflik kepentingan. KWBGN sebagai orang yang mengambil keputusan, mengambil kebijakan, itu yang tidak boleh punya SPPG. Ya, karena apa? Karena kan dia mengambil kebijakan. Maka kemudian keluarlah angka 6 juta flat, diubah dari tadinya 2.000 kali sekian penerima manfaat, dapur dari 400 meter, kemudian direvisi menjadi 100 meter, kan karena konflik kepentingan. Jadi yang paling utama sebenarnya itu. Kalau yang lain-lainnya si A, si B, si C, yang penting teknisnya, dapurnya secara teknis memenuhi syarat, memenuhi standar kualitas. Nanti kami akan bikin indeks yang baru. Komisi 9 DPR RI menekankan pentingnya peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan program MBG agar anggaran yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang optimal. Selain itu, DPR juga mendorong penguatan pengawasan dan akuntabilitas untuk memastikan setiap tahap pelaksanaan program MBG berjalan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan kepada masyarakat. BGN menargetkan peningkatan kualitas layanan SPPG serta optimalisasi penggunaan anggaran ke depannya. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji dan juga ibadah di Kota Madinah, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai pulang menuju tanah air. Ya, ini pelepasan perdana dilakukan oleh petugas haji di Madinah dengan suasana penuh haru dan doa. Suasana haru dan bahagia menyelimuti pelepasan kepulangan perdana jemaah haji Indonesia gelombang kedua dari Madinah menuju tanah air. Kloter KJT 21 menjadi kelompok terbang pertama yang dipulangkan melalui Bandara Madinah. 444 jemaah diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines menuju Indonesia. 9 bus disiapkan untuk mengangkut jemaah menuju Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Petugas haji memastikan seluruh proses keberangkatan berjalan tertib, mulai dari pengaturan barang bawaan, pendataan jemaah, hingga pendampingan jemaah lansia dan disabilitas. Fase pemulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Madinah dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni 2026. Terima kasih, Alhamdulillah kita sektor 1 hari ini dapat keberkahan pendorongan pertama KJT 21 dengan jumlah jemaah 444 jemaah. Alhamdulillah secara umum pelaksanaannya lancar sesuai dengan harapan kita, tidak ada kendala yang berarti dan jemaahnya pada nurut semua diarahkan sesuai dengan rombongannya. Jemaah pun mengapresiasi pelayanan yang diberikan petugas selama berada di Tanah Suci. Alhamdulillah, selama ini yang saya temui dan saya dapatkan dan saya lihat itu begitu care, begitu
memberikan pelayanan yang baik dan tanggap cepat dan penuh perhatian serta empati. Buat siapa ontanya, Bu? Buat cucu. Buat cucu. Gimana, Bu, pengalamannya naik haji tahun ini? Alhamdulillah deh, baik gitu. Terus makannya dipenuhi enak-enak, makasih sama Prabowo. Baik lah, semuanya baik. Petugas haji berharap seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia dapat berjalan aman dan lancar, jemaah dapat kembali ke daerah masing-masing dalam keadaan sehat, serta membawa predikat haji mabrur. Dari Madinah, Arab Saudi, Aditya Nugroho, TV One mengabarkan. Baik pemirsa, jangan beranjak dulu dari tempat Anda karena di segmen berikutnya kami akan hadirkan dan pendalaman terkait materi pemberitaan diduga putus cinta oleh kekasih seorang mahasiswi di Samarinda, Kalimantan Timur. Pemirsa, menjadi korban penembakan yang dilakukan sang mantan kekasihnya. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ada sesosok mayat pria ini ditemukan warga di bangunan musola yang terbengkalai di Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Penemuan mayat ini membuat warga sekitar heboh, pemirsa. Pertama kali ditemukan oleh seorang tukang bangunan yang akan melakukan pengukuran untuk rencana renovasi musola. Jasad ditemukan berada di daerah imam musola dengan posisi terlentang di lantai. Dari hasil identifikasi awal, korban diketahui inisialnya SJ, usia 57 tahun. Polisi memperkirakan korban meninggal dunia lebih dari 4 bulan lamanya. Dugaan tersebut diperkuat oleh keterangan keluarga yang mengaku telah mencari korban sejak bulan Januari lalu. Dari keterangan keluarga, korban diketahui memiliki sejumlah riwayat penyakit. Namun untuk memastikan penyebab kematian korban, jasad dievakuasi ke Rumah Sakit Gunung Jati, Cirebon. Sebuah teguran berujung tragedi berdarah di Palembang, Sumatera Selatan. Ini diketahui seorang lansia tewas, pemirsa, setelah terlibat duel maut dengan tetangganya sendiri. Suharno, warga Jalan Batu 2, Kelurahan 13 Ulu, Kota Palembang, terlibat duel dengan tetangganya. Dari video amatir yang kita saksikan ini, terlihat lansia berusia 72 tahun berjalan dengan kondisi bersimbah darah sesaat setelah duel terjadi. Namun, luka parah akibat sabetan senjata tajam membuat korban akhirnya jatuh tersungkur lemah di depan rumahnya. Warga dan keluarga kemudian mengevakuasi korban ke rumah sakit, namun sayang nyawanya tidak tertolong. 2 jam setelah perkelahian, polisi bergerak cepat dengan menangkap terduga pelaku. Dari hasil pemeriksaan, pemirsa, duel maut dipicu terduga pelaku emosi akibat ditegur oleh korban. Alhamdulillah, Raka dapat jamankan. Kita beralih ke Samarinda, Kalimantan Timur, pemirsa. Diduga putus cinta oleh kekasih, seorang mahasiswa menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh mantan kekasihnya sendiri. Korban mengalami luka di kepala dan pelaku kini sudah diringkus polisi. Ya, inilah rekaman CCTV yang menggegerkan warga Jalan Suryanata, Perumahan Graha Indah, Samarinda. Dalam rekaman CCTV, suara terdengar jelas, di mana korban inisial LA 20 tahun berteriak ketakutan. Usai tragedi penembakan, pelaku juga tertangkap kamera CCTV kabur
meninggalkan korban dengan luka di kepala. Pelaku inisialnya MZ, 22 tahun, warga Tenggarong Seberang, Kutai, Kertanegara, akhirnya berhasil diamankan. Pelaku mengaku nekat menembak mantan kekasihnya tersebut lantaran sakit hati karena diputus cinta. Gelap mata karena putus cinta ya, Rizky ya. Betul. Ini mungkin sayang yang terlalu amat sangat berlebihan membuat pelaku nekat dan tega menyakiti orang yang pernah dia sayangi. Kalau nonton Akib pagi kemarin kan ada yang sampai pingsan ya ketika menikahi. Itu mungkin rasa cintanya, sayangnya baik ya. Kalau yang ini agak-agak buruk kayaknya. Jadi makanya kita tuh kalau bisa sesuai kadar-kadarnya aja lah gitu loh ibaratnya. Oke, ini untuk mengetahui sebetulnya apa sih yang mendasari pelaku ini kok tega ya gitu kan, pernah menjalin hubungan sekian lama tapi kok menganiaya ujungnya begitu. Ini ada Kompol Rahmat Aribowo selaku Kasat Reskrim Polresta Samarinda. Selamat pagi Pak Kasat. Pak, kami ingin mendapatkan satu fakta begitu Pak, apa yang menyebabkan pelaku ini menembak mantan kekasihnya Pak? Apakah murni hanya diputus atau apa sebetulnya? Ya, terima kasih Mas Arif dan Mbak Ana. Sebelumnya selamat pagi. Ya, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat, ya, di mana kronologis awal kejadiannya antara korban dan pelaku sempat cekcok dikarenakan si pelaku diputuskan oleh korban. Kemudian si pelaku inisial MZ sudah menyiapkan senjata senapan angin dan melakukan penembakan kepada korban yang kena di bagian kepala bagian belakangnya. Demikian Mas Arif dan Mbak Ana. Oke, Pak Kasat, dari mana pelaku mendapatkan senapan? Pelaku mendapatkan senapan dari temannya dengan alasan ke temannya untuk berburu. Demikian Mbak Ana. Oke, pada saat kejadian ini memang pelaku sudah membawa senapan tersebut ya. Artinya sudah ada niat untuk menyakiti, melukai. Ya, benar sekali Mas Arif. Jadi pelaku ini setelah cekcok dengan korban dan diputuskan oleh korban, pelaku sudah menyiapkan lokasi penembakan yang tepat di seberang TKP rumah korban dan sudah menyiapkan senjata senapan angin dengan cara meminjam punya temannya dengan beralibi ke temannya untuk berburu. Demikian Mas Arif. Oke Pak Kasat, kami ingin dalami artinya motif pelaku ini memang ingin membunuh, bukan untuk menyakiti lagi Pak? Untuk motif tujuannya nanti kami dalamin Mbak Ana, karena kami masih ada proses lebih lanjut apa niat tujuan terhadap pelaku, apakah ada niat untuk membunuh, apakah hanya ada niat untuk dendam ataupun melukai gitu Mbak Ana. Pak Kasat, dalam penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku ya, diketahuikah apa sih cekcok yang terjadi sebelumnya? Sebagaimana tadi Pak Kasat menjelaskan di awal, sempat terjadi cekcok hingga akhirnya berujung kepada penembakan tersebut. Apa tudingan korban apa sehingga akhirnya korban memutuskan hubungan dengan pelaku? Apa ini Pak? Ya Mas Arif, tudingannya berawal dari pelaku diputuskan oleh korban, kemudian cekcok di komunikasi dengan menyebutkan kata-kata kasar sehingga korban sakit hati. Sehingga pelaku sakit hati, Mas Arif. Oh, jadi ada kata-kata kasar yang keluar dari mulut korban begitu ya? Ya, benar Mas Arif. Lantas bagaimana Pak kondisi korban saat ini? Informasi yang beredar pelaku menembak korban di kepala, betul Pak? Ya, benar. Kondisi korban saat ini sedang perawatan di rumah sakit. Dan untuk perkenaannya dikena bagian belakang kepala sebelah kiri, bagian kiri. Pak Kasat, berapa lama hubungan antara pelaku dan korban, Pak? Hubungan setelah kami interogasi hubungan pelaku dengan korban kurang lebih 3 bulan, Mas Arif. Oke, baru 3 bulan artinya.
untuk tadi Anda katakan bahwa mereka sempat cekcok, kemudian ada kata-kata kasar begitu ya yang dikeluarkan oleh sang wanita. Track recordnya apakah pria ini memang sudah pernah melakukan kekerasan sebelumnya atau memang baru pertama kali? Itu masih kami dalamin, Mbak Ana, terkait pelaku pernah melakukannya kedua kali atau belum, masih kami sedang dalami. Oke, untuk saat ini Pak, sejauh ini pasal yang akan dipersangkakan terhadap pelaku, Pak? Baik, kami telah mempersangkakan pasal 467 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun. 7 tahun, baik. Terima kasih Kompol Aribowo, Rahmat Aribowo, Kasat Reskrim Polresta Samarinda atas waktunya pagi ini di kami, Pak. Apa kabar Indonesia Pagi? Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. 3 bulan berpacaran. Terima kasih, Mas Arif, Pak Ana. Berujung penembakan. Didalami ya, apakah memang pelaku jangan-jangan pernah melakukan hal kasar lainnya begitu ya hingga diputuskan? Kalau saya sih curiga mungkin karena lagi cinta-cinta dan sayang-sayangnya, Pak. 3 bulan loh, Nak. Lagi cinta sayang-sayang. Baiklah, kita jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kami kembali pemirsa dengan informasi gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Palu. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,7 ini mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa kemarin. Gempa dilaporkan tidak berpotensi tsunami. Epicenter gempa berlokasi di darat 42 km tenggara Palu, Sulawesi Tengah dengan kedalaman 10 km. Berdasarkan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter, gempa bumi masuk dalam jenis dangkal akibat aktivitas sesar aktif. BMKG mencatat 9 aktivitas gempa susulan hingga pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa susulan mencapai magnitudo 5,1. Kalau kita lihat dari layar kaca, tampak kepanikan warga usai gempa yang terjadi di sejumlah wilayah Palu. Gempa. Gempa lagi nih, kencang sekali gempa ini. Masih goyang nih. Gempa magnitudo 6,7 yang mengguncang kota Palu, Sulawesi Tengah saat dilaksanakan kegiatan perpisahan sekolah dasar IT Al-Fahmi di Auditorium Universitas Tadulako. Gempa ini membuat panik siswa, guru, dan orang tua yang mengikuti kegiatan perpisahan. Tampak di gambar amatir di layar kaca Anda pemirsa, beberapa siswa ini panik di dalam gedung saat gempa terjadi. Sejumlah guru bergegas mengarahkan para siswa untuk segera keluar karena plafon gedung sudah berjatuhan. Seluruh peserta berhasil dievakuasi dengan selamat. Beruntung gempa tidak menimbulkan korban luka di lokasi. Akibat insiden gempa, panitia memutuskan mengakhiri kegiatan perpisahan tanpa melanjutkan rangkaian acara yang tersisa. Mengingatkan lagi untuk kita semua ya, terkait dengan rambu-rambu ataupun juga arahan-arahan yang tertempel di dinding di beberapa gedung-gedung seperti gedung perbelanjaan, gedung perkantoran, apapun itu, ada tulisan-tulisan jalur evakuasi, jalur evakuasi. Nah ini kebanyakan masyarakat mungkin menganggap tulisan itu, tahu tulisan itu tapi tidak mengetahui makna ya dari tulisan tersebut. Artinya untuk meredam kepanikan sebagaimana yang Anda saksikan di layar kaca saat ini pemirsa, tentu bila mana informasi-informasi terkait jalur evakuasi ini sudah dipahami, sudah diresapi maknanya oleh masyarakat, tentu kepanikan ini bisa ditekan gitu, bisa dihindari. Langsung masuk saja langsung mencari jalur-jalur evakuasi tersebut. Dan membiasakan mungkin ketika kita berada di mana, pastikan yang pertama adalah kita mencari di mana jalur evakuasi itu. Karena apa? Kita kan berada Indonesia ini di titik garis ring of fire kan itu istilahnya ya. Artinya kan memang yang rentan dengan yang namanya bencana seperti gempa bumi. Ini Rivi membuka mata juga nih, artinya kita harus aware ya, harus aware tahu dengan segala bentuk bencana yang terjadi. Iya, semua tsunami ini. Oke, dan ini ada gambar amatir yang juga memperlihatkan air laut di Pantai Dupa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah yang terpantau surut pemirsa.
beredar luas di media sosial usai gempa mengguncang Sulawesi Tengah. Dalam video amatir milik warga ini memang terlihat ya kondisi pesisir Pantai Dupa berbeda dari biasanya, di mana air laut terlihat lebih jauh dari garis pantai sehingga memunculkan tanda tanya besar di masyarakat. Meskipun sudah juga dikeluarkan arahan bahwa gempa yang terjadi tidak berpotensi tsunami. Sebelumnya memang gempa magnitudo 6,7 sempat mengguncang wilayah Sulawesi Tengah. Getaran dirasakan di Kota Palu, kemudian Kabupaten Sigi, Donggala, Parigi, dan sejumlah wilayah lainnya. BMKG juga sudah memastikan gempa yang berpusat di 42 km tenggara Palu ini tidak berpotensi tsunami. Laju turunnya Ibu, langsung ke seketika keringnya. 2744 WIB. Wilayah Torue, Parigi Motong, Sulawesi Tengah diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitud 6,7 pada kedalaman 16 km. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,03 derajat lintang selatan, 120,24 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat dengan jarak 42 km tenggara Palu, Sulawesi Tengah. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar Sausi. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan turun atau normal fault. Dan hingga saat ini sudah ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Pemirsa, gempa dengan kekuatan magnitudo 6,7 di Palu ini terasa di Mamuju, Sulawesi Barat. Puluhan pasien di Rumah Sakit Mitra Banakara dan sejumlah rumah sakit lainnya di Mamuju panik dan berhamburan keluar gedung. Pihak rumah sakit segera melakukan evakuasi pasien yang terbaring di tempat tidur ke lokasi yang lebih aman. Kepanikan sempat dirasakan oleh sejumlah pasien dan keluarga pasien saat gempa berlangsung. Bahkan pasien-pasien yang masih mengenakan infus pun juga harus dievakuasi ke lokasi aman. BPBD Mamuju masih terus melakukan verifikasi finalisasi pendataan terkait dengan dampak gempa yang terjadi atau berpusat di Palu, Sulawesi Tengah, karena guncangannya juga dirasakan, getaran juga cukup dirasakan hingga wilayah Sulawesi Barat. Kami akan perbarui kondisi pada pagi hari ini terkait dengan pemberitaan tersebut bersama dengan kontributor kami ada Gusni Kardi di Mamuju, Sulawesi Barat. Gusni Kardi, saat ini benarkah Anda berada di rumah sakit sebagaimana tadi berita yang kami maksudkan? Bagaimana kondisi pasien saat ini? Ya, sebelumnya selamat pagi Arif dan Ana. Kondisi saat ini di Rumah Sakit Mitra Manakara sudah pasca gempa 6,7 pasca gempa dengan kekuatan magnitudo 6,7, kondisinya saat ini sudah normal. Pasien sudah kembali masuk ke dalam ruangan perawatan. Keluarga pasien juga yang sempat panik ini juga sudah kembali ke ruangan perawatan untuk merawat keluarganya yang dalam kondisi sakit. Demikian Arif. Mbak, adakah peralatan, perlengkapan atau infrastruktur gedung yang mengalami kerusakan pasca gempa berlangsung? Untuk saat ini kondisi bangunan ataupun fasilitas umum yang ada di Kabupaten Mamuju akibat gempa 6,7 magnitudo tidak ada yang mengalami kerusakan. Bahkan untuk korban jiwa maupun korban luka juga tidak ada yang terdampak. Demikian, Arif. Oke, Gusni,
pada saat kejadian gempa magnitudo 6,7 ini mengguncang Palu, getaran seperti apa yang sebenarnya dirasakan? Kami ingin Anda menceritakan posisi saat itu. Pada saat terjadi gempa kemarin siang, kondisinya di Mamuju warga sempat panik, masyarakat di Mamuju sempat berhamburan keluar untuk mengantisipasi siapa tahu ada bangunan-bangunan yang terdampak akibat gempa. Pihak rumah sakit juga mengevakuasi semua pasien yang ada di dalam. Semua itu untuk mengantisipasi adanya bangunan yang terdampak akibat gempa. Demikian, Ana. Mungkin terakhir ya, Gusni, kalau kita lihat tadi kan dari gambar amatir yang terjadi di rumah sakit, ada kerusakan-kerusakan seperti kaca ya, kaca rumah sakit yang pecah dan lain sebagainya. Adakah mungkin kerusakan-kerusakan lain yang minor lah bisa dikatakan terjadi di rumah sakit? Itu kondisi yang terdapat di video-video amatir itu bukan di Mamuju, Arif. Itu kayak kemungkinan di rumah sakit yang ada di Palu. Kalau untuk di Kabupaten Mamuju sendiri, dampaknya untuk bangunan-bangunan fasilitas umum tidak ada yang terdampak. Termasuk juga rumah-rumah warga juga tidak ada yang terdampak. Bahkan warga sendiri tidak ada yang mengungsi. Demikian, Arif. Baik. Terima kasih Gus Nikardi mengabarkan langsung dari Mamuju ya. Selamat kembali bertugas. Baik, pemirsa, kita jeda dulu sejenak dan di segmen berikutnya kita masuk ke tema utama kita, di mana upaya perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang sempat memberi harapan baru sepertinya terancam kandas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut sebagai salah satu faktor yang dapat menggagalkan kesepakatan. Sesaat lagi, pemirsa. Agak lucu nih Netanyahu ya. Kenapa nih? Di saat dunia sepakat dan happy dengan jelang kesepakatan gitu. Kok cuma satu biji ini aja yang nggak setuju gitu ya. Oke. Satu pemimpin ini ya. Aduh. Kita segera membahas hal ini ya dengan narasumber yang ada di studio. Sudah hadir di tengah kita ada Mas Wibawanto Nugroho Widodo, pakar geopolitik dan keamanan nasional, sekaligus juga ketua Ikatan Alumni Departemen Luar Negeri, Ikatan Alumni Lemhanas ya. Oh iya. Oke, terima kasih Mas Wibawa sudah hadir di tengah-tengah kami. Ya, terima kasih. Juga ada Mbak Tia Mariatul Kiptiah, pakar hubungan internasional Universitas Binus. Selamat pagi. Saya ingin ke Mas Wibawa terlebih dahulu. Mas Wibawa, tadi saya berdiskusi nih ya sama teman saya kan bilang ada beberapa pemberitaan yang menarik sebetulnya. Seperti kayak Erdogan aja juga udah speak up nih terkait dengan jelang kesepahaman atau kesepakatan antara Iran dan Amerika. Lalu juga NATO katanya juga akan melonggarkan sanksi seperti itu. Banyak negara global merespon positif. Kenapa cuma satu ini aja yang enggak gitu loh Mas Wibawan? Iya, jadi ini kan Timur Tengah ini kan satu regional security complex ya. Artinya satu kawasan yang secara keamanan itu terhubung satu sama lain. Jadi apa yang terjadi dalam di satu negara dengan negara lain itu mempengaruhi yang namanya ancaman, konflik dan dinamika politik satu sama lain. Itu poin satu tuh. Nah, sekarang ada Mas tadi bilang seluruh dunia, ini sebenarnya penting kalau sekarang diambil suatu proses perdamaian. Bukan satu yang namanya event menuju pada damai yang permanen, bukan. Ini baru dalam suatu proses. Apa ini semacam kayak? Ya, ini namanya suatu proses, bukan suatu event pasti menuju perdamaian yang permanen. Artinya belum konkret-konkret. Ya, ini proses. Ini kan baru MOU, ya. Dan bentuk implementasinya adalah kerangka untuk menghentikan konflik. Itu poinnya tuh. Nah, jadi ini peace process, bukan a sustainable peace, ya. Masalah utama dari semuanya adalah restorasi trust strategis satu sama lain, terutama Amerika, Iran, dan Israel. Ya, kenapa ini penting? Nah, kenapa? Karena untuk mencegah perang regional, di mana everybody akan involve, baik itu Rusia, baik itu Cina, negara-negara Gulf, ya, juga Rusia, ya, Irak, Syria, Lebanon, ya, Israel, Amerika, semuanya involve. Yang kedua, ini akan menstabilkan harga energi karena faktor Hormuz. Ya, yang ketiga itu mengurangi ketidakmenentuan geopolitik tuh namanya. Karena ada 5 hotspot di dunia saat ini ya. 3 di Indo-Pasifik. Korea, semenanjung Korea, Laut Cina Selatan, Taiwan, China, Rusia, Ukraina, dan juga Timur Tengah. Kalau ini reda, satu paling tidak sudah termanage. Itu poinnya itu. Ya, gitu. Sisi positifnya juga banyak. Nah, sisi positifnya itu. Nah, itu kenapa tuh penting untuk dilakukan tuh. Nah, yang ketiga yang kita mesti lihat ya. Ini kan tadi kenapa penting. Nah, tapi ini semua ya Mas ya, ini masih rentan gitu loh. Kenapa? Karena adanya defisit strategic trust satu sama lain yang saya bilang. Yang kedua, isu nuklir.
nuklir ini kalau dari Iran Memang perspektifnya, belum konkret ya? ya kami mempunyai hak untuk membangun kekuatan nuklir untuk kepentingan damai. Ya, sementara dari versi Amerika dan Israel mencurigai itu bahwa itu arahnya akan menjadi kejahatan nuklir. Itu poin itu. Yang ketiga faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi Iran itu juga pengen cepat mendapatkan akses kepada frozen asetnya, aset yang dibekukan itu. Ya, dan juga pelonggaran sanksi ekonomi. Untuk apa? Untuk pemulihan ekonomi pasca perang gitu. Nah, yang keempat adalah faktor-faktor yang melibatkan negara-negara lain, baik itu Iran, baik itu negara proksi, yang tidak bisa 100% dikontrol gitu loh. Karena apa? Misalnya faktor domestik politik. Netanyahu bilang A, berubah semuanya. Yang kedua faktor nuklir yang belum dipercaya satu sama lain, faktor nuklir ya kan? Nah, akhirnya faktor proksi yang belum bisa terkontrol. Dan akhirnya apa? Pelanggaran implementasi. Nah, itu poinnya. Jadi skenario yang mungkin itu, yang paling pesimis nih kalau kita bicara pesimis, ini akan runtuh. Ini pesimis, ya. Runtuh ya, karena faktor politik domestik, karena faktor nuklir yang belum terverifikasi dan yang tadi saya jelaskan. Tapi yang paling realistis, kalaupun ini ditandatangani, bukan masalah penandatangannya, tapi setelah itu bagaimana trust itu dibangun. Nah, makanya mungkin tidak akan perang terbuka, ya, tidak akan ada perubahan yang ekstrim, ya, tetapi ini menjadi instabilitas yang terkontrol gitu. Nah, apa sih instabilitas yang terkontrol itu? Ya, tetap ada namanya irregular competition, tetap ada special operation, low intensity conflict, perang-perang asimetrik, perang cyber, perang intelijen tetap terjadi gitu. Tapi kan masih berdampak juga ke global ya Mas? Iya, itu pasti. Tapi lebih kurang daripada high intensity conflict yang terjadi sejak Februari. Yang paling ideal adalah jika ini masalah nuklir terverifikasi dengan baik mekanismenya. Itu poinnya itu. Nah, yang kedua akhirnya Hormuz dibuka, ya kan, dan akhirnya normalisasi hubungan itu bisa lebih cepat terlaksana gitu. Dan Iran juga mendapatkan apa yang menjadi harapan mereka dalam hal ekonomi gitu. Nah, itu poinnya itu. Nah, dari perspektif geopolitik global ya, Amerika itu ngotot harus sekarang jadi penghentian konflik itu. Kenapa? Itu menunjukkan kemenangan diplomasi dan leadershipnya di tingkat global. Oke lah, itu strateginya Trump lah. Sementara dari perspektif Iran, mereka juga tidak mau kelihatan kalah. Mereka itu sekarang mau ada pemulihan ekonomi. Setelah pemulihan ekonomi, akses ke dunia internasional. Dan akhirnya tekanan strategis ke mereka tuh berkurang gitu loh. Artinya para elit-elit pemerintahan Iran saat ini yang melakukan komunikasi dengan negara-negara di kawasan dan juga non-kawasan, itu juga bagian strategi juga gitu. Iya, bagian strategi juga. Makanya regional security complex di Timur Tengah ini ada perubahan. Perubahannya begini ya. Ini nanti ke depan ini yang menjadi poros keadaan atau center of gravity-nya bukan konflik Arab Israel, tapi Iran dan Persia. Iran dan Amerika. Yang kedua, peran Amerika tuh relatif menurun somehow, ya. Dan adanya hedging strategi dari negara-negara Gulf Country Council. Ya, karena kemarin mereka diserang juga gara-gara ini, mereka akhirnya juga baik ke Iran, baik ke Cina, baik ke Rusia, gitu. Yang keempat juga yang tadi Mas bilang itu Turki, Mesir, Saudi Arabia itu membuat poros sendiri. Ada juga poros sendiri. Nah, itu poinnya. Oke, peta baru terbuat lah ya, Mbak Tia. Nah, yang akhir ada munculnya special operation low intensity conflict. Nah, itu poinnya tuh. Mbak Tia, ini jadi sudah dibahas juga ya. Karena perdamaian ini seringkali berhasil di atas kertas, tapi implementasinya gagal. Indikator seperti apa yang mungkin bisa kita pantau 30 hari, 60 hari ke depan? Mudah-mudahan saya melihatnya 50-50 ini. Karena kan ada 2 step nih Mas, Mbak. Step 1 itu adalah yang penting exit dulu, tanda tangan dulu, tekan dulu. Jadi bagaimana menciptakan perdamaian di kawasan, kemudian poin dari pencairan aset, kemudian pengurangan sanksi. Itu saja Iran udah senang. Udah di situ aja dulu. Jadi kita nggak ngomong dulu tentang uranium, Hormuz sudah pasti itu. Ya kalau uranium kan memang kan ada waktu 60 hari. Betul, 60 hari. Jadi nanti di step 2 baru yang Pron, Lebanon, uranium yang berat-berat yang bikin Netanyahu marah yang tadi bilang Mas Arief itu satu-satunya orang yang tidak setuju begitu. Sekarang saya melihat ada itikat baik dari kedua belah pihak, didukung juga oleh dunia internasional, banyak narasi-narasi positif. Ya, semuanya hanya Israel saja. Semuanya dari mulai Gulf countries, kemudian daripada Uni Eropa semuanya sudah agree, bahkan Jerman dan negara-negara Uni Eropa, Prancis juga ya sudah mendeklarasikan bahwa mereka juga akan ikut serta untuk mencabut sanksi. Artinya memang ini bagus sekali untuk Iran. Di bawah sanksi saja ekonomi Iran cukup kuat. Bagaimana kalau itu dicabut?
kemudian asetnya dicairkan. Ini luar biasa. Ini yang bikin Netanyahu takut, Mas. Ini kondisi Hanya Netanyahu saja atau malah negara-negara Teluk juga takut seperti Arab Saudi? Oh tidak. Ini ada pergeseran politik. Jadi sebetulnya dilihat dari segi fisik serangan Amerika Serikat itu sepertinya membuat Iran terpuruk. Tapi ternyata ini mengubah peta politik di Timur Tengah. Artinya apa? Biasanya Iran itu terisolasi sendirian. Jadi negara-negara Teluk solid. Kemudian sekarang kita lihat Qatar juga sudah mulai melakukan kerjasama, Oman juga sudah bicara dengan Next Hormuz ya dengan Iran. Saudi Arabia Mas 2023 kan sudah buka hubungan diplomatik dengan Amerika, padahal selama ini musuh bebuyutan atas provokasi Amerika Serikat. Oh sekarang tidak lagi. Cina juga main, caranya bagaimana invest tuh beberapa perusahaan Cina di Saudi Arabia. Sehingga apa yang dibilang Cina, Saudi nurut. Bahkan juga untuk mata uang energinya aja jauh berubah dari dolar menjadi ke yuan kan? Iya, jadi semuanya oke. Dan sekarang mereka mikir Amerika not the only one, tidak satu-satunya. Wah, kita bisa kerjasama dengan Cina. Ada kerjasama di bidang teknologi seperti Huawei. Itu kan invest di Riyadh begitu ya. Kemudian Neom, dia punya project. Ada diversifikasi ekonomi. Dia juga punya planning ekonomi ke depan. Dan Saudi dan negara-negara Teluk realistis. Apa Cina ini bisa paling mungkin. dibilang bahwa artinya Amerika itu sudah bukan adidaya lagi? Bisa jadi mengarah kepada multikultural, artinya tidak menjadi satu-satunya negara yang unipolar lagi, di mana kekuatan negara itu satu ya. Selama ini kan dikontrolnya oleh Amerika. Sosok Donald Trump banget yang mau kendor kayak begitu gitu loh ibaratnya. Ya sekarang kita ngitung berapa lama lagi dia jadi presiden, kan sudah tidak bisa lagi nanti ke depan kan. Sudah 2 kali loh Mas ya. Jadi artinya Trump ingin mengemas. Dia sedang mencari exit ways-nya juga. Betul, begitu. Jadi dia ingin dia kan selama ini selalu jelas dengan Obama sebagai presiden terbaik Amerika Serikat, bagaimana itu bisa kegeser. Dia kalau perlu diberikan Nobel perdamaian karena mampu mendamaikan di kawasan, padahal dia juga biang keroknya begitu ya. Yang pertama kali menyerang kan begitu. Terus tiba-tiba muncul seolah hero sekarang ini. Jadi ya saya setuju tadi dengan Mas Wibawanto bahwa ini tidak permanen. Israel tuh nggak bisa. Bagaimana membiarkan Iran yang itu nanti akan mengancam supernitinya? Banyak loh Mas, Gaza juga. Kemudian Houthi juga, kemudian bukan hanya persoalan Lebanon, itu akan terus menggerecoki Israel. Sementara Israel ingin establish sebagai negara, nggak bisa. Kalau Iran kuat ekonominya, supply lagi tuh ke Hezbollah, roketnya, senjatanya, trainingnya, informasi intelijennya, bahaya sekali untuk Israel. Makanya mereka sekarang panas dingin. Jadi bukan hanya Netanyahu, partai sayap kanan di Israel di Knesset, teriak juga. Itu kalau kemarin mereka itu, kan Oktober ini kan pemilihan kan? Betul, nah itu masalahnya. Netanyahu itu hampir approve dengan yang diinginkan oleh Trump. Hanya saja sayap kanan di Knesset itu bisik-bisik kalau Netanyahu sampai approve apa yang diinginkan oleh Trump untuk damai dengan Iran, dia akan dilucuti juga. Masalah korupsinya kan banyak juga kasus di dalam negeri di Knessetnya. Jadi parlemen di Knesset juga tidak akan diam. Ini yang membuat Netanyahu gerah, dan bagaimanapun caranya Likud, partainya Netanyahu, koalisinya itu tidak akan diam. Tidak akan diam, pasti itu akan membuat bagaimana mereka memiliki strategi lain supaya perdamaian ini tidak terjadi. Jadi Trump ini ibaratnya strateginya exit dulu lah, yang penting tekan dulu. Persoalan setelah ditekan karena MOU itu tidak punya kekuatan internasional, tidak mengikat, suatu saat Israel ngebom lagi Lebanon, tidak masalah, siapa yang mau protes? Kalau ngebom lagi Lebanon, kalau menghancurkan lagi Lebanon, Iran marah, ya silahkan marah, kan sudah ditekan. Yang penting sudah ditekan, kondisi dunia senang, minyak turun. Hanya itu. Jadi sekarang aja udah -5 kan, turun 5 baru kan, gitu. Belum ditekan ya, baru ngomong-ngomong doang dan ditekan semua. 10 kali ya nanti. Mudah-mudahan Mas. Saya ke Mas Wibawanto lagi, Mas. Celah-celah apa lagi Mas yang bisa menggagalkan pertemuan hari Jumat nanti itu di Jenewa, Swiss? Ya sebenarnya tadi. Ya selain ini ya Netanyahu lah ya gitu misalnya. Enggak gini, jadi regional security complex di Timur Tengah ini yang paling tua. Yang kedua adalah yang sebenarnya kalau kita di dalam HI ya, itu dikenal sebagai regional security complex yang standar. Artinya intervensi dari superpower, great power itu walaupun ada selalu ya di mana-mana di setiap regional security complex, mereka tuh punya suatu independensi untuk menentukan apa yang terjadi dalam regional itu. Independensinya cukup kuat gitu. Ya karakteristiknya cukup kuat. Jadi memang kalau kita lihat strategi keamanan nasionalnya Donald Trump 2025, di situ dia udah bilang, saya akan menggunakan strategi burden shifting. Artinya apa? Beban untuk mengamankan regional security complex termasuk di Timur Tengah, di Indo-Pasifik dan lain-lain, termasuk di Timur Tengah ya, saya garis bawahi ya. Itu juga harus kita bagi sama-sama, jangan hanya dibebankan ke Amerika. Nah, itu. Jadi akan ada poros ya, ada poros-poros baru di dalam regional security complex Timur Tengah ini. Yang pertama adalah porosnya Israel, Abraham Accord tuh, ya.
gengnya di situ ya, termasuk dengan Amerika dan siapa yang mendukung Abraham Accord, maksud Bahrain, UAE, Sudan, Mesir. Yang kedua adalah yang tadi Mbak Tia bilang, itu porosnya Iran dan proxy itu nggak akan hilang tuh. Nah, itu bertentangan dengan poros pertama. Ya, poros ketiga itu Gulf Country Council ya, yang berusaha untuk bermain hedging. Dan juga ada poros baru lagi yaitu Mesir, Turki, Saudi Arabia gitu loh, beririsan. Nah, padahal Mesir tadi udah masukin di poros 1 tuh. Iya, makanya. Tapi kan ini namanya perimbangan kekuatan namanya tuh. Jadi regional security complex Timur Tengah ini akan dijaga dengan deterrence, dengan pendekatan realis, balance of power, diplomasi. Nah, tuh. Yang ketiga dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya perang intelijen, low intensity conflict gitu loh. Dinamika politik itu tidak akan berubah selagi masih ada masalah eksistensial. Itu tuh. Tapi sekarang perlu dilakukan tuh itu dikenal dengan pendekatan transactional based calculation that leads to transformations gitu. Jadi Mbak tadi dibilang, udah ini dulu satu step gitu loh. Memang leadingnya tuh transformations. Kapan tuh beresnya? Ya mungkin nanti by the end of the end time akhir zaman gitu. Nah, tapi artinya yang bisa kita lakukan di bawah jam hidup kita adalah berusaha mewujudkan perdamaian. Nah, ini penting juga, saya mau kasih pesan buat Indonesia gitu. Nah, kondisi stabilitas Timur Tengah itu, yang sekarang kita bisa lihat dengan adanya deeskalasi aja, itu harga energi itu udah turun tuh. Nah, kita mau itu stabil. Nah, perdagangan internasional juga lancar. Dan keamanan Indo-Pasifik lebih terjamin, yang beririsan langsung dengan Timur Tengah. Dan kepentingan Indonesia di Timur Tengah, masuk nggak hanya warga negara, investasi kita dan lain-lain ya, dan juga di Indo-Pasifik, itu kan lebih terjamin poinnya tuh. Iya kan? Dan yang terakhir yang kita perlu garis bawahi, pertumbuhan ekonomi global tuh pasti berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kita sendiri. Gitu loh. Selain kita juga harus memperkuat ke dalam ya, ketahanan nasional, public trust dan lain-lain. Jadi Indonesia sekarang harus bisa bermain dengan ecudistant diplomasi dengan poros-poros tadi. Kita tidak bisa. Di semua poros yang tadi Anda sebutkan. Iya, karena gini ya, kita tidak bisa menyelesaikan masalah kalau kita tuh benci kepada salah satu gitu loh. Kita mau bela Palestina, kita benci sama Israel nggak bisa. Kita mau benci sama Palestina juga nggak bisa, nggak boleh gitu loh. Kita harus mengerti semuanya secara komprehensif karena kita tuh aktor luar di luar regional security complex ini. Kita anggap semua kawan dong gitu berarti Mas. Ya bukan, kita anggap semua itu adalah counterpart negara, aktor negara dan aktor non-state. Karena kita tidak bisa memilih satu saja gitu. Nah, apalagi sekarang dalam perspektif gitu, perspektif keamanan itu tidak hanya state based, tapi juga non-state based gitu loh. Ya, secara negara mungkin berkonflik antara satu ibu kota dan ibu kota lain, Jakarta dengan Tel Aviv, Jakarta dengan Teheran, Jakarta dengan Washington misalnya ada pertentangan. Tapi kan warga negara belum tentu. Nah, negara-negara dunia itu globalized dan ada namanya interaksi kultural, multikultural. Nah, yang sekarang di Timur Tengah ini memang di-envision juga oleh Trump di Strategi Keamanan Nasional 2025. Dia tuh mewujudkan apa yang disebut tuh dengan multikultural tadi ya, multikultural society. Nah, supaya tidak bertabrakan dengan pendekatan Xi Jinping, rising power nomor 2. Nah, kenapa? Karena Xi Jinping juga mengatakan Anda Barat, kami Timur, kita tidak harus clash gitu poinnya itu. Nah, karena kondisi sekarang ini antara ruling power Amerika dan rising power China nomor 2 itu budayanya berbeda. Beda dengan di era Perang Dunia 1 dan 2 atau khususnya Perang Dunia Kedua. 1 kedua itu kan Inggris mulai turun. Nah, Inggris itu kan punya 3/4 dunia tuh loh. Nah, diambil oleh Amerika tanpa ada keributan. Karena mereka basic kulturnya sama. Karena orang Amerika adalah banyak orang Inggris yang imigran ke Amerika. Nah, gitu loh. Jadi sekarang ini tantangan untuk konflik itu ada. Nah, saya mau garis bawahi bahwa sebelum perang Ukraina Rusia, anggaran pertahanan dunia itu paling tinggi sejak perang dingin yang saya katakan. Nah, ini menunjukkan bahwa persaingan irregular antara ruling dan rising power itu sudah panas sebenarnya, gitu loh. Ini adalah manifestasinya dan ini adalah pengereman. Jadi ini bukan masalah bisa tanda tangan apa enggak. Yang tadi Mbak bilang itu udah benar, bisa tanda tangan, itu gampang tanda tangan. Yang susah itu adalah bagaimana Washington dan Teheran itu merestorasi strategic trust yang sudah defisit selama 5 dekade. Dan melibatkan banyak aktor tadi yang saya bilang kan, kenapa ini rapuh? Karena isu nuklir dan lain-lain kan. Ya kenapa? Karena tidak ada trust. Karena isu nuklir. Karena Iran mengejar pertumbuhan ekonominya. Kalau dia kuat secara ekonomi, ya dia bisa menjadi kekuatan baru. Yang keempat adalah faktor-faktor stakeholders lainnya. Baik itu Israel, baik itu Gulf Country Council, dan proxy yang ada di situ. Nah, jadi ini bukan sesuatu yang gampang dan mungkin tidak akan selesai di eranya Trump. Tetapi Trump tidak akan berhenti sampai 2028 berusaha mengubah orientasi geopolitik Iran supaya semakin kompatibel gitu loh. Dan memang momen ini momen penting
sejak 2015 Presiden Obama mendatangani JCPOA, Joint Comprehensive Plans of Action. Dan sudah ada komitmen kan terkait dengan nuklir itu kan sudah ada di sini. Iya, tetapi kan itu dari satu pandangan kritis mengatakan bahwa itu salami slicingnya Iran. Artinya oke, untuk tujuan damai step by step, tapi lama-lama meningkat kemampuannya gitu loh. Jadi itu tidak menulify, tidak menghilangkan. Kalau gitu, nah, kalau buat Israel ya, buat Israel sekarang, Israel as a whole ya, yang di dalamnya juga ada orang Islam. Oke, Mas Bimo Bento, begini. Lebih baik perang sekarang daripada perang nanti. Menurut Netanyahu berapa besar kemungkinannya kelompok-kelompok garis keras kemudian akan menghancurkan implementasi yang kemudian akan dilakukan nanti Jumat kalau jadi benar ya oleh Amerika Serikat 20%. Dan juga udah 20%. Nanti kita bahas ya lebih lanjut di Iya 20% hancur. Ya 20% tapi nanti dijawab kita jeda terlebih dahulu. Saya jeda kami kembali. Strateginya itu. Ya, untuk mengetahui perkembangan terbaru dari Amerika Serikat, kita sudah bergabung dengan Yanri Subekti, kontributor kami di New York, Amerika Serikat. Yanri, informasi terbaru Yanri menjelang pertemuan hari Jumat mendatang yang akan dipimpin ya kabarnya oleh J.D. Vance dan Kushner dan juga Witkoff ya. Ini apalagi yang bisa kita peroleh untuk pemberitaan terkait hal ini? Arif Fadil dan Ana serta pemirsa TV One, update hingga malam ini pukul 9 malam hari Selasa 16 Juni di Amerika Serikat. Memang warga Amerika Serikat sedikit lega, namun di Kongres sepertinya masih ada perbedaan yang cukup kuat. Seperti tadi misalkan di Senat dilakukan pemungutan suara darurat untuk meloloskan undang-undang pembatasan kewenangan Trump dalam menggunakan militer dalam konflik di Iran, di mana hasilnya kali ini 47 mendukung dan 48 menolak. Artinya rancangan undang-undang yang hanya selisih 1 suara ini ditolak ataupun tidak disetujui di tingkat Senat. Sekali lagi, meskipun ini masih melalui proses yang panjang, pemungutan suara yang terjadi di Kongres, baik itu di DPR yang beberapa waktu yang lalu, sebagian besar dari anggota DPR mendukung untuk diberlakukan atau dibatasinya kewenangan presiden dalam menggunakan militer dalam konflik di Iran. Namun ternyata hari ini di tingkat Senat ternyata hanya selisih 1 suara mereka menolak. Masih ada perdebatan seru terkait dengan penanganan ataupun keputusan dari nanti terkait dengan penandatanganan 19 Juni. Seperti misalkan di Kongres mereka melihat bahwa hingga saat ini Gedung Putih masih belum memberikan secara detail, secara rinci atau transparan dari poin-poin apa nanti yang akan ditandatangani. Dan juga hal ini juga sepertinya dikonfirmasi oleh Trump secara tidak langsung tadi dalam pertemuan G7 di Prancis, di mana Trump menyatakan bahwa dia tidak mengetahui kalau ini merupakan suatu langkah ataupun aturan undang-undang di Amerika Serikat, di mana terkait dengan keputusan perjanjian dengan Iran terkait nuklir, ini Kongres harus menyetujui terkait juga dengan selama belum ada persetujuan dari Kongres terkait dengan kebijakan atau kesepakatan terhadap pembatasan nuklir, maka Kongres ataupun Gedung Putih ini tidak boleh melakukan pelonggaran terkait dengan pemblokadean atau dalam artian pembekuan aset ataupun langkah-langkah yang telah diambil Amerika Serikat selama ini. Namun Arif Fadil dan Anati Alita, mungkin ada sedikit yang hal melegakan juga bagi warga Amerika Serikat, di mana beberapa hari terakhir ini setelah adanya kepastian ada kesepakatan penandatanganan antara Amerika dengan Iran, meskipun nanti penandatanganan pada 19 Juni, harga BBM di Amerika Serikat sudah mulai cenderung turun berturut-turut beberapa hari ke depan, dan hingga hari ini sudah mencapai $4 lebih 5 sen per galon, atau hanya sekitar kalau dirupiahkan 19.000 per liter dengan oktan yang rendah. Ini cukup membanggakan atau melegakan sekali. Ada penurunan sedikitnya 10% dari beberapa hari terakhir, meskipun ada perbedaan sekitar 25% sebelum adanya operasi militer. Ini adalah merupakan gambaran juga bahwa apa yang dilakukan atau pilihan kebijakan dari Trump saat ini untuk mengakhiri konflik dengan Iran melalui jalur
dialog ini sudah mendapat respon positif di ekonomi Amerika Serikat, meskipun hingga saat ini belum ada informasi laporan resmi tentang tingkat inflasi. Namun kita lihat perkembangannya nanti, apakah nanti 19 Juni ini akan benar-benar ada penandatanganan hitam di atas putih sehingga resmi menjadi kekuatan hukum, sehingga hingga saat ini pun warga Amerika Serikat maupun Kongres masih menunggu nanti, tinggal beberapa hari nanti, apakah 19 Juni penandatangan ini merupakan jargon-jargon optimisme yang mungkin berbeda dengan kondisi di lapangan seperti beberapa hari terakhir, ataukah memang benar-benar merupakan akhir dari penyelesaian konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Arif Fadil dan Ana. Oke. Yandri, mungkin singkat saja, bagaimana dengan perspektif dari masyarakat sendiri melihat akan adanya perjanjian perdamaian ini? Apakah melihat Iran dengan terobosan baru atau malah ada skeptisisme yang masih tersimpan di masyarakat Amerika terhadap Iran? Iya, hingga saat ini memang warga Amerika Serikat ada kelegaan karena dipastikan tidak akan ada konflik operasi militer atau perang, sehingga sebagian besar dari mereka juga, warga Amerika Serikat merasa lega, kemungkinan tidak akan ada mungkin wajib militer seperti yang beberapa waktu beredar kabar anak-anak mereka yang memenuhi syarat diwajibkan untuk ikut militer karena adanya konflik berkepanjangan. Dan juga yang kedua yang jelas hingga saat ini biaya operasi militer kemungkinan juga akan bisa berkurang. Seperti diketahui operasi militer saat ini memakan biaya yang cukup tinggi. Selain itu juga ada kekhawatiran seperti diketahui masih belum ada kepastian apakah poin-poin nanti yang akan ditandatangani ini termasuk juga terkait penyelesaian nuklir, karena nuklir ini sebenarnya adalah merupakan poin atau perhatian yang sangat diutamakan, terlebih hingga saat ini pun Kongres masih menuntut transparansi dan juga memaksa ataupun berharap agar Gedung Putih tidak memberikan konsekuensi konsensus yang berlebihan sebelum melihat bagaimana nanti penyelesaian terhadap uranium, meskipun dalam MOU nanti menurut kabar yang beredar ada waktu 60 hari untuk menyelesaikan beberapa tahap atau yang lain termasuk juga terkait dengan penyelesaian uranium. Ana dan Arif Fadil, nanti kita akan pantau terus bagaimana perkembangan beberapa hari ke depan, mengingat seperti beberapa hari ini sangat dinamis sekali pergerakan ataupun perubahan yang terjadi di lapangan maupun di tingkat perundingan yang terjadi, yang dimediasi oleh Pakistan. Kembali ke studio. Baik, Yandri. Terima kasih, Yandri. Jaga kesehatan juga ya, karena Yandri tidak hanya memantau juga perkembangan dari Amerika Serikat terkait dengan konflik di Timur Tengah, tapi juga pesta bola dunia yang juga menjadi perhatian Yandri Subekti sebagaimana Amerika Serikat sebagai tuan rumah. Terima kasih, Yandri. Terima kasih, Yandri. Selamat pagi waktu Jakarta. Kita lanjutkan lagi diskusi kita ya, usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya, kita sambung ya. Perbincangan tadi sempat terputus ya, Vi. 20% kata Mas Wibawanto. Ini kemungkinan dari kelompok garis keras menggagalkan implementasi. Apa saja itu? Kenapa bisa 20%? Ya, ini ada empat kategori kepentingan sekarang. Poros Israel itu kepentingannya adalah mengeliminasi sumber ancaman dari Iran. Tuh, poros Israel ya. Porosnya Iran itu adalah deterrence dan survival. Dia harus punya kekuatan itu tetap ya. Yang kita udah bahas selama ini. Yang ketiga adalah porosnya Gulf Country Council. Itu maunya adalah pertumbuhan ekonomi, stabilitas Timur Tengah, dan stabilitas harga energi. Sama dengan China sebenarnya. Dan to some extent sama dengan Rusia gitu. Nggak mau perang terbuka. Yang keempat adalah kelompoknya Turki, Mesir ya, dan juga Pakistan yang mau ada kekuatan penyimbang baru. Jadi kalau dipadu ini ya, keluarlah yang namanya possibility akan hancur nih, kesepakatan yang nggak akan jadi itu 20% gitu. Batal gitu. Nah, batal gitu loh ya, 20% gitu. Tetapi yang paling realistis setengahnya 50% itu mau ditantangan dulu. Nah, dari proses transaksi ini ya diharapkan menuju proses transformasi, yaitu apa? Adanya restorasi strategic trust yang defisit antara terutama ya antara poros Iran dan poros Amerika. Poros Iran dan Amerika. Probability-nya. Nah, kalau mau ideal yang semua langsung terwujud, tanda tangan, langsung verifikasi nuklir, pelonggaran sanksi ya,
dan secara bertahap, dan Iran dikasih lagi akses ke aset-aset yang dibekukan gitu ya, dan normalisasi hubungan, artinya cairlah semua lah gitu ya, ya itu 30% chance-nya. Mungkin itulah akhir zaman. Itulah akhir zaman. Itu. Saya konsisten sih 50% ya, tanda tangan. Tapi saya setelah itu. Nah iya kan sama 50% kan? Oh iya, jadi sama ya kalau di restoratif yang tadi kata Mas. Setelah itu justru panjang dan saya pikir justru tiba-tiba Israel sekarang aja meletup-letup kan, ada serangan-serangan terus ke Lebanon. Artinya memang tidak bisa dipegang dan itu hak Israel. Bahkan Netanyahu sudah bilang, kita tidak ikut kok ke perjanjian MOU itu. Itu jelas sekali, dia akan lepas tanggung jawab, artinya itu setelah ditekan pun akan menyerangnya tidak masalah. Tapi kalau misalnya proksi yang dikatakan Mas Wibowo tadi itu terbentuk tuh misalnya terutama di kawasan Teluk gitu ya, akan dikucilkan juga dong Israel kan seharusnya bisa begitu. Ya gimana dikucilkan ya Mas, sekarang Abraham Accord aja sudah terjadi, Uni Emirat, Bahrain kan sudah masuk. Turki teriak-teriak tadi Erdogan kan dia punya hubungan diplomatik lebih dulu loh dengan Mesir juga. Jadi gimana mereka teriak kayak politik identitas doang. Kenyataannya diplomatic relation Turki baik-baik aja, Egypt baik-baik aja. Persoalan Sinai dulu secara sejarah begitu ya. Jadi ya bagaimana ini realitasnya seperti ini. Jadi saya Erdogan bicara begitu, yuk punya hubungan diplomatik. Kalau setelah nanti taken tanda tangan MOU begitu ya, apa faktor yang kemudian mungkin harus dicapai, verifikasikah, pencabutan sanksi, atau malah mungkin faktor politik domestik? Hormuz dulu, ketika ditekan selesai Trump sudah bilang top of the topnya. Top of the topnya. Jadi Hormuz dulu itu dibuka, nah persoalan pencairan aset, kemudian sanksi, baru berikutnya. Terus ada juga istilah rehabilitasi juga kan kalau salah kan ya? Ya ada saja ini simpang siurnya ya, ada yang masalah Hormuz juga ada yang tetap bayar, ada yang free kembali seperti semula, tanpa teks, tanpa fee dari Iran begitu ya. Jadi ini masih simpang siur, tapi yang pasti yang menjadi prioritas itu adalah dibukanya Selat Hormuz. Nah meskipun nanti dibuka, apakah nanti akan ada biaya-biaya lagi gitu, apa segala macam, itu lain masalah. Akankah merusak lagi? Nah, gitu loh. Yang penting exit dulu, tanda tangan dulu, Hormuz dibuka dulu, sehingga jalur perekonomian global itu bisa. Saya awam nih Mbak Tia. Yang penting exit dulu. Exit untuk apa? Kalau misalnya ujung-ujungnya kembali lagi back to. Kan itu kemarin terjadi ketika hampir mau ditandatangani, tiba-tiba Israel menyerang. Hanya tidak hadir saja Irannya kan? Iya, begitu, menyerang Lebanon, kemudian Iran marah lagi, narik lagi, sehingga Netanyahu kan nelpon Netanyahu bocor. Ya. Mas yang dia agak marah. Yuk gimana sih kan gitu. Nah itu tuh hampir tanda tangan nih. Jadi bukan kali pertama saja isu penandatanganan MOU ini terjadi. Ketika Lebanon diserang lagi, Iran marah, mundur lagi. Berarti harusnya sudah ada antisipasi dong supaya hal tersebut tidak terjadi lagi di MOU yang akan datang. Harusnya, makanya tidak diajak. Kalau diajak nanti dia sebelum terjadi sudah mengacau kembali. Netanyahu kaget ketika tidak diajak, loh tiba-tiba mereka mau tanda tangan. Kaget, sementara dia juga dapat tekanan kan di Knesset begitu. Jadi caranya Trump itu adalah antisipasinya adalah nggak diajak Netanyahunya. Kan sebelum-sebelumnya selalu diajak begitu ya. Kali ini sebetulnya juga tahu juga itu Netanyahu nggak diajak, ya intinya Amerika secara tidak langsung memberikan saya kesempatan untuk tetap menjadi musuh di kawasan tersebut begitu loh. Ya, Israel dengan Amerika itu tidak bisa dipisahkan, Mas. Amerika itu sudah harus establish sovereignty Israel. Mau Demokrat, mau Republik bohong sekali itu bilang bahwa Demokrat lebih soft, enggak. Jadi mereka sudah ada kesepakatan siapapun. Obama waktu memimpin kan Demokrat itu kan. Ya, tapi tetap aja kan bombardir juga. Mau apapun bentuknya, siapapun presidennya itu sudah ada kesepakatan dengan Israel. Anda kita dukung siapapun kandidat yang menjadi kandidat presiden Amerika Serikat itu harus mensupport sovereignty Israel. Jadi akan tetap bestie begitu apapun yang terjadi itu walaupun tetap itulah marahan Timur Tengah itu disebutnya complicated dan kawasan yang tidak pernah tidur karena apa, orang aktor non state dan state aktornya banyak dibanding sekali. Dengan hotspot lain tadi yang dimention oleh Mas Wibowo, ini memang menjadi hotspot yang paling Timur Tengah, coba kita Indo-Pasifik, apalagi Laut Cina Selatan, Mas, apalagi kita di satu-satu ya, Korea. Ya, flat aja ya. Taiwan, China. Taiwan, China malah sekarang tapi ini lebih ya. Rusia, Ukraine. Ya, Rusia, Ukraine. Ini lebih karena aktornya itu yang bermain banyak. Taiwan, Cina malah sekarang kerja sama semikonduktor, Mas. Saling ekspor, saling bantu. Berapa nabi udah dikirim ke sana untuk mengingetin? Nah itu dia. Nggak bisa. Kalau nanti pergantian kepemimpinan, resiko kesepakatan ini dibatalkan bagaimana? Pergantian kepemimpinan dari? Iran katakanlah. Itu kan
rejim sistemnya itu wilayah al-faqih, mullah. Kalau diganti mullah mujtaba dengan mullah lain sama saja selama mullah namanya. Jadi tidak akan pernah merubah keadaan. Teokrasi. Iran sistemnya adalah wilayah al-faqih di mana kekuasaan di tangan mullah. Kemudian Amerika Serikat jadi yang di Amerika Serikat juga Amerika Serikat seorang Reza Pahlavi pun juga nggak bisa, apalagi dia sudah ompong lah, sudah tidak ada kekuatannya lagi. Teokrasi satu demokrasi kan. Dan ini Timur Tengah tadi Mbak Tio udah bilang satu peluru nyasar itu impactnya strategis gitu. Gitu. Satu counter strike itu impactnya strategis. Itu saya bilang tadi bahwa walaupun chance 20%, tapi kalau itu occurred, nah itu impactnya menjadi besar. Artinya mengubah equilibrium gitu. Ya itu poinnya tuh. Jadi memang kita harus melihat bahwa konflik ini tidak akan selesai. Ya, ini merupakan suatu proses panjang dan kompleks itu. Apalagi masih ada 60 Exit hari lah ya. dulu dengan 50% keyakinan kita. Dan kita yakin bahwa Selat Hormuz akan kembali dibuka begitu. Minyak turun dulu lah, Mas Arief ya. Itu dulu aja. Di Amerika udah turun, besok Indonesia turun ya. Mudah-mudahan. Optimis kita. Mudah-mudahan virusnya nular kayak ini. Kalau penyakit virus jangan nular, tapi kalau ini nular lah. Gitu. Baik, terima kasih Mas Wimanto, Mbak Dian, terima kasih ya. Sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda kami kembali dengan informasi seorang pria yang diduga hendak mengambil barang di sebuah mobil terjepit kaca mobil setelah pengendara yang tengah istirahat di dalam mobil menyadari upaya pencuriannya. Saat lagi. Memang kalau bicara soal udara panas 1-2 hari ini enaknya apa? Berendam memang. Iya. Kalau misalnya di rumah yang ada batap misalnya mungkin berendam di batap. Kalau misalnya deket sama kolam renang berendam di kolam renang. Kalau nggak punya gimana, Vi? Ya cari deket bundaran HI lah kalau perlu. Karena nih lihat nih, ada aksi nekat seorang pria berenang di kolam ikonik bundaran HI ya. Ini sebetulnya saya mau mengatakan tidak untuk ditiru sebetulnya. Cuman publik ini memviralkan ini begitu. Ada sosok pria nekat berenang di bundaran HI. Itu nggak bahaya Pak, karena kan kita tahu ya bundaran HI itu kan ada lampu di situ, penerangan cahaya di situ. Takutnya listrik ya? Takutnya listrik gitu loh, ya kan? Ya ini kayaknya meski tampak santai menikmati pemandangan gedung pencakar langit di tengah teriknya cuaca ibu kota, aktivitas ini dilarang keras ya karena melanggar perda ketertiban umum. Pihak berwenang juga mengingatkan Rivi, selain melanggar aturan, aksi ini berbahaya karena adanya instalasi kabel listrik yang tadi sudah Rivi katakan, dan mesin pompa air yang berada di dalam kolam. Aduh. Ya. Ini sekaligus kami tayangkan untuk mengingatkan kita bahwa bundaran HI kolamnya itu bukan kolam berenang, ya. Untuk dinikmati aja ya, pemandangan aja. Namanya juga ikonik gitu loh. Jadi kebanggaan kita bersama lah gitu loh. Apalagi kalau misalnya yang berenang ini adalah warga Jakarta. Waduh. Jadilah tuan rumah yang menjadikan contoh positif. Iya dong. Jangan contoh yang negatif. Aduh, ada lagi nih ya, kita beralih ke wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Ada apa, Nak? Di mana ada seorang peserta pawai obor yang terbakar saat melakukan atraksi sembur api. Jadi ini namanya Wawan Ruswandi. Ini kita lihat nih, detik-detik nih. Nah tuh, itu dia tuh. Aduh, ini sekali lagi ini tidak untuk ditiru, pemirsa. Saya mengatakan dengan lugas dan tegas ya, tidak untuk ditiru. Meskipun ada istilah-istilah katanya memiliki apa, kemampuan atau keahlian. Saya nggak mau mengatakan itu. Aduh ini tidak untuk ditiru lah pokoknya. Minyaknya terkena tubuh, akhirnya api menyambar, melukai diri sendiri, bisa melukai orang lain juga. Betul. Pertanyaannya, ini kan pawai dalam kegiatan pergantian tahun baru Islam gitu ya, perayaan 1 Muharram. Nah pertanyaannya, perayaan 1 Muharram haruskah dilaksanakan yang mengancam-ngancam bahaya atau menantang bahaya begitu loh, kan nggak juga. Ya, ini beruntung korban langsung ditolong peserta lain dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Semoga kondisinya baik-baik saja ya, segera membaik. Dan untuk pergantian tahun Islam atau tahun baru Masehi pun tidak usah menggunakan hal-hal yang nyerempet-nyerempet. Walaupun mungkin maksudnya baik ya, menghibur. Baik maksudnya. Tapi ya menghibur akhirnya membahayakan. Tuh seperti kayak kita menghadirkan berita-berita yang menarik gitu loh. Itu menghibur. Oke, ini ada seorang pria, Nak. Ini harus dihajar dan diikat, meskipun juga tidak boleh juga aksi main hakim sendiri. Aksi main hakim sih. Ya kan? Karena membawa kabur motor
Ini pertanyaan membawa kabur motor sehari 2 hari? Enggak, ini berbulan-bulan namanya. Aduh, ternyata pelaku juga berulang kali melakukan hal serupa terhadap teman-temannya sendiri. Ini prank makan prank namanya nih. Aduh, prank makan prank. Nah, aksi ini viral karena korban dicari berbulan-bulan oleh pemilik motor. Bahkan motor yang dipinjam ada yang digadai hingga dijual oleh pelaku. Pinjam motor berbulan-bulan serasa jadi hak milik ya kayaknya ya. Usai tertangkap, boleh. akhirnya pelaku langsung diserahkan ke Polres Jakarta Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi sebelum itu dipukulin dulu. Tapi nggak boleh juga dong main hakim sendiri ya. Pokoknya kalau ada indikasi pelanggaran hukum seperti mencuri, membawa kabur dan lain sebagainya, datang ke kantor polisi, laporin. Nanti kalau polisi nggak mau terima laporan, laporin ke media sosial baru gitu. Tapi jarang. Tapi jarang ya, masih diterima. Ada apa lagi, Nak? Ada momen lucu yang terekam dalam sebuah video yang beredar pemirsa di media sosial. Selucu apa itu, Nak? Coba kita lihat ya. Ini sih bukan lucu lah. Ini sebetulnya apa ya? Nah. Aduh, lihat Vi, kejepit Vi. Jadi ceritanya gimana ceritanya? Coba tolong dijelasin. Jadi ya, ada seorang pengendara mobil yang sedang beristirahat dalam kendaraannya. Nah, mendapati seorang pria diduga berusaha mengambil barang miliknya, seperti ponsel dan juga barang berharga. Menyadari ada tangan yang masuk, pengemudi langsung beraksi dengan menutup kaca jendela hingga menjepit tangan pria tersebut. Ya, jadi saya mau bilang gini sih, Nak. Aduh. Ya, kalau sebelum beraksi pantau-pantau lah. Ya enggak juga lah saya mengiyakan pencurian juga kan. Gitu. Jangan, Vi. Jadi mungkin nggak tahu si pencuri ini kalau misalnya ada pemilik mobil di dalam sedang tertidur. Aduh, ya kan? mana pas lagi kalau kita lihat ya kondisi jarinya. Itu kayak darahnya udah mau meledak tuh kayak gitu. Dia minta tolong, Vi, memohon-mohon untuk dilepaskan. Dilepaskan tangannya. Iya, tangannya. Tapi kan niat atau mens rea kejahatannya juga bisa dilepaskan. Gak bisa dilepas ya, ini nggak tahu akhirnya dilaporin apa enggak ya. Itu. Saya ada lagu untuk pelaku nih. Gimana? Jari dan jempol, tangan dijepit, nah gitu. Bukan digoyang? Bukan. Jari dan jempol, tangan Aduh, kita hadirkan lagi aksi lain ya, ada apa Vi? Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Jalan Raya Setu, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku diketahui ini nekat beraksi di sore hari ya, dan berhasil membawa motor seorang karyawan bengkel yang tengah lengah. Siang bolong, kalau dilihat dari lalu lintas, ada kendaraan mobil, motor lalu lalang di situ. Sekali lagi, bagi Anda yang saat ini akan memarkirkan kendaraan, pastikan ya kondisi motor sedang terkunci, bahkan kalau bisa ada kunci ganda juga, kalau bisa dipakai alarm juga. Kata orang begini, kan saya bawa ke bengkel. Kalau namanya dibawa ke bengkel nggak bisa dikunci lah, orang motor saya mau dibaikin. Terus gimana? Pertanyaannya udah dibaikin apa belum? Ya tapi kan sebentar itu, baru kurang dari 1 menit kok gitu. Kejahatan itu sekarang sudah hitungan detik. Waspada. Nah, sudah hitungan detik itu. Baiklah, itu ternyata dia. Sudah di penghujung acara. Ya karena kita juga bukan pencuri juga. Oh, kenapa tuh? Pencuri durasi program Hidup Sehat yang sesaat lagi akan hadir. Oh baik, masuk Vi, mantap. Ya udah kalau gitu kita pamit ya, saya Ana Telita. Saya Arif Aldi, terima kasih dan